Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya ya? Belum. Tidak, nanti kita diganti bersama-sama. Tapi Yesus kan cuma tunjuk makanannya dan makanan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta Cela yang memimpin doa berdiri di depan. Menguraikan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Ya, jadi setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak harus sanggup, harus mampu menguraikan konsep dari kegiatan ekonomi. Misalkan produksi itu apa, faktor-faktornya apa, lalu bagaimana keputusan produksi itu bisa dilakukan. Tujuannya juga konsumsi. Ini sering kalian lakukan ya, paling sering. Bahkan mungkin sebenarnya produksi pernah kalian lakukan. Kan tadi produksi itu adalah kegiatan membuat atau menambah nilai guna sebuah barang. Pernah nggak mencetak kue? Pernah. Membuat sebuah makanan mentah hingga jadi siap saji. Itu proses. Kalau kamu mengubah sebuah ikan menjadi siap makan, berarti menambah nilai. Kalau dijual ikan yang mentah di pasar harganya sekilo 35.000. Kamu pergi ke resto jadi ikan bakar 100.000, menambah nilai. Ya. Iya. Tadinya ikan itu hanya ada di laut, sekarang sudah ada di perut jadi vitamin, ya kan? Nah, kalau misalkan mengolah kue dari awal, tepung. Tak tertarik Bu. Saudara, ketika petani garam di Desa Lembu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur saat ini kosong. Hal ini disebabkan kegagalan panen para petani garam akibat cuaca yang tidak menentu. Padahal petani garam sangat Didengerin dulu ya, nanti pindahnya. Angel Felicia, Angel Boloring, Patrick Stefani Hazel, kelompok 1. Clary, kelompok 2 ini, Clary, Efrat, Ancila, Stefanus, Sheila. Kelompok 3, Perlin, Dea, Beatrice, Daniela, Jesslyn. Kelompok 4, Vincentia, Evangeline, Shirley, Joshua, Hegel. Kelompok 1 di Sini dapat yang tidak berusaha Pak. Ayo buka HP-nya Ivan. Di HP Mister sudah ada materinya sama KPD-nya. Kalau mau videonya kamu membuat pesan sekali dulu. Kalau PPT-nya kan bisa saat cuaca
depan, fokus dulu. Nanti kita ambil satu lagi yang salah tepuk ya. Faktor produksi modal. Lalu yang terakhir adalah faktor produksi keahlian. Keahlian ini sering disebut dengan faktor skill. Nah, anak-anak, dari 4 faktor ini ternyata ini masih bisa dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, alam dan tenaga kerja akan dikatakan sebagai faktor asli, lalu skill dan modal dikatakan sebagai faktor turunan. Saya mau meminta pendapat. Siapa yang bisa memberikan tanggapan kenapa alam dan tenaga kerja dikatakan sebagai faktor asli? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Silakan, Nak. Menurut aku sih kenapa faktor produksi alam sama tenaga kerja itu terbilang asli karena itu dasarnya untuk kegiatan produksi. Kalau gak ada 2 itu ya apa gunanya modal sama skill? Bagus. Silakan tepuk tangan dulu. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu bisa dikaitkan dengan khusus seperti mengulangi pemakaian garam dengan cara mengganti bahan dari garam, terus membuat jalan alternatif dengan membuat rumah garam menggunakan atap plastik, serta dengan cara mengimpor garam. Oke, baik. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah mengurangi penggunaan garam. Yang kedua, mengimpor garam. Yang ketiga tadi yang mana? Yang ketiga, mengekspor garam, Nomor 2 berarti. membuat rumah garam. Membuat rumah garam. Oke. Jadi alternatif yang ditawarkan oleh kelompok 3 ada tangan buat kelompok 3. 2, silakan. Hanya untuk poin C saja yang dipresentasikan. Maskernya dibuka, lalu suaranya pelan dan lantang ya. Silakan. Apa solusi yang dapat ditawarkan guna mengatasi masalah tersebut? Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan ekstensifikasi tambak garam. Apa itu ekstensifikasi tambak garam? Ekstensifikasi tambak garam adalah memindahkan lahan garam ke wilayah yang curah hujannya rendah untuk mengatasi masalah produksi garam yang menyusut. Kita juga dapat mengimpor garam dari luar. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Siapa yang menyimak pendapat antara kelompok 2 dan kelompok 3? Adakah persamaannya? Ada Apa? impor. Iya. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 sama-sama menawarkan alternatif solusi untuk kelangkaan garam dengan cara mengimpor. Yang tidak sama itu adalah ekstensifikasi. Jadi kalau pengertian dari, boleh simak ke depannya. Ini Kisuska buatkan di sini istilah ya. Nanti kamu boleh catat ini untuk menambah vocab untuk istilah ekonomi. Ada yang namanya mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha. Ada yang disebut dengan ekstensifikasi. Ada yang disebut dengan diversifikasi. Ada yang disebut satu lagi, Miss Susta lupa ya. Nah, kalau ekstensi ini adalah menambah kuantitas hasil produksi. Saya tulis dengan singkatan HP atau output ya. Dengan menambah faktor produksi, dengan menambah faktor produksi. Jadi maksudnya gini, faktor produksi garam itu berarti salah satunya tanah dong, ya kan? Nah, tanah. Berarti kalau misalkan ingin menambah kuantitas ini ya, kuantitas. Kalau kuantitas tahu ya, kuantitas itu adalah jumlah. Kalau ingin menambah jumlah hasil produksi, maka boleh dilakukan dengan menambah faktor produksi. Faktor produksi apa? Faktor produksi apa kira-kira? Alam. Alam, yaitu
Jadi mereka memperluas memproduksi garam di daerah dengan menggunakan lahan yang ada di daerah yang belum yang curah hujannya masih rendah. Siap? Mulai ya. Jelaskan bagaimana pengaruh faktor pasar terhadap kegiatan distribusi. Silakan kepada kelompok 1. Bagaimana pengaruh pasar terhadap kegiatan distribusi? 1 menit. Sekarang, ayo, apa yang kamu pelajari hari ini? Topiknya disebutkan. 1. Yang kerja 1. Yang kedua. Yang ketiga. Oke. Produksi pengertiannya apa? Produksi adalah kegiatan menambah atau memproduksi sebuah produk. Konsumsi kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang. Distribusi kegiatan siap. Nah, faktor produksi 1. Skill. Yang pertama dulu, faktor asli dulu. Faktor asli dulu, faktor produksi ada apa dia itu? Oke, alam atau sumber daya alam, tenaga kerja atau sumber daya manusia, modal dan skill. Faktor distribusi ada pasar, produk, produsen, antara yang terakhir. Faktor yang mempengaruhi konsumsi secara ekonomi ada harga dan pendapatan. Faktor yang non-ekonominya ada banyak. Apa aja coba? Identitas pribadi atau masyarakatnya atau konsumennya, lalu selera, lalu pendidikan atau pekerjaan juga ya. Yang terakhir selera sama letak geografis. Oke, baik. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, kamu persiapkan diri dari rumah dengan membaca materi berikutnya, itu peran pelaku ekonomi ya. Nanti di sana kita akan menganalisis atau akan mempelajari bagaimana bagaimana peran saya dalam interaksi perekonomian jika saya berperan sebagai konsumen, jika saya berperan sebagai produsen, distributor dan menjadi masyarakat luar negeri. Itu yang akan kita analisis berikutnya. Saya pikir materi tersebut sangat menarik, jadi kamu harus persiapkan diri terlebih dahulu supaya kelompok kita lebih aktif lagi. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, saya minta si Verlin untuk memimpin doa penutup dari tempat saja, nak, berdiri. Berkati juga Miss Susta yang telah mengajar kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan